وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan dengan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim 'adadu kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-syaikh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi matni aqidatil awami. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur kita masih diberikan umur sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang lapang tanpa merasakan sakit sedikit pun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Semoga kita pun termasuk pengikut-pengikut beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah taala mudahkan untuk menjalankan segala risalah-risalah yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan mujakarah kita terkait tentang ilmu tauhid, yaitu di antara ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Lalu ulama menganggap kenapa ilmu tauhid itu disebut dengan asyraful ulum. Ilmu itu kita ingin mengetahui keistimewaannya, keutamaannya, lihati isinya. Ternyata setelah diteliti, setelah dianalisa, setelah diperhatikan, ilmu tauhid inilah yang membahas tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang kepada sifatnya. Kalau zatnya nyata kita sudah jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkan sifat-sifat Allah.
membicarakan tentang nabi-nabi, membicarakan tentang kitab-kitab yang diturunkan, membicarakan tentang malaikat-malaikat Allah, membicarakan tentang qada dan qadar, yang baik dan yang buruk, di mana ketika kita melihat isi dari pembahasan ilmu tersebut, maka layaklah ilmu tauhid itu dikatakan asyraful ulum. Kenapa? Karena membicarakan tentang zat yang wajibal wujud, membicarakan tentang zat yang maha segalanya, memiliki segala kesempurnaan. Otomatis ketika membicarakan hal yang sempurna, berarti yang lainnya pun ikut beridopat. Seseorang yang beridopat kepada yang mulia, maka seseorang itu pun menjadi mulia. Contohnya seperti baitun, asalnya rumah, makna baitun rumah, tapi ketika disandingkan dengan baitullah, rumah Allah, dalam kurung masjid, dalam kurung musalla, dalam kurung tempat yang dimana di tempat tersebut dilaksanakan ibadah, maka tempat tersebut menjadi mulia. Dianjurkan i'tikaf di masjid. Kalau i'tikaf di rumah ada pahalanya. Kalau i'tikaf di masjid karena dia bersanding dengan rumah Allah, maka ada pahalanya. Jadi sesuatu itu menjadi mulia, ilmu ini menjadi mulia karena bersanding membicarakan isinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mujakarah kita yang sebelumnya membicarakan tentang malaikat Allah, yaitu pembahasan pasal tema yang ketiga membicarakan tentang malaikat. Yang mana malaikat ini termasuk hal yang wajib kita yakini adanya. Wajib. Wahum ashabu ajnihatin. Dan mereka para malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Faminhum man lahu janahani. Di antara mereka ada yang Allah Ta'ala ciptakan karena mereka termasuk makhluk Allah. Ada malaikat itu yang punya 2 sayap. Wa minhum man lahu thalathatun. Di antara mereka ada yang punya 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'atun. Wa minhum man yazidu ala dhalik. Ada nang 4 sayap, ada nang lebih ratusan bisi sayap. Itu malah malaikat. Apa dalilnya ulama memadahkan malaikat itu bersayap? Ajnihah, janahun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena di sini membicarakan tentang Allah Ta'ala maha segala sesuatu, termasuk menciptakan fatiris samawati wal ardi, menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, menjadikan malaikat itu utusan. Utusan apa? Membawa wahyu kepada nabi-nabi yang Allah Ta'ala utus di muka bumi. Uli ajnihatin. Jadi malaikatnya itu ada memiliki sayap. Ajnihah itu jamak. Memiliki banyak sayap. Ada yang mathna 2, ada yang wathulatha 3, ada yang waruba', ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan lebih
Tasarah Allah Ta'ala maolah ciptaan sidin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terhadap apapun juga itu maha kuasa. Allah Ta'ala bersifat kudrat. Suratul Fatir ayat yang pertama. Jadi dalam suratul Fatir ayat yang pertama, dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan fil malaikati. Syekh Ahmad As-Shawi menjelaskan fi suwarihim, bentuk mereka. Berkata Syekh Az-Zamakhsyari, ra'aitu fi ba'dil kutubi, aku melihat di sebagian kitab, di sebagian karya tulis, di situ menjelaskan bahwasanya an-nasimfan minal malaikati lahum sittatu ajnihatin. Ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan memiliki 6 sayap. Ada yang fajanahani, 2 sayap. Yalufuna bihima ajsadahum, yang mana 2 sayap itu menyelimuti jasad mereka. Ada juga malaikat yang punya 2 sayap yang digunakan untuk terbang ke sana kemari. Buat apa? Melaksanakan perintah Allah. Fil amri min umurillah. Wajanahani ala ujuhihim. Wajanahani ala ujuhihim hayaan minallahi ta'ala. Dan ada juga yang punya sayap di area wajah mereka karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis disebutkan, ada hadis riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibril 'inda sidratil muntaha, bahwasanya Rasulullah pernah melihat Sayyiduna Jibril ketika di Sidratil Muntaha. Artinya ini ketika Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu sittu mi'ati janahin. Jadi malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Yatanatharu min ra'sihi ad-durru wal yaqut. Berhamburan dari kepala Sayyiduna Jibril intan dan permata. Pernah suatu kali diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi ini hendak melihat rupa malaikat Jibril seasli-aslinya. Sa'ala Jibril ayyatara'a lahu fi suratih. Pernah baginda Nabi minta kepada Sayyidina Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Lalu berkata Sayyidina Jibril, innaka lan tatiqa dzalika, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihat rupa asliku, ujar Sayyidina Jibril. Lalu Nabi tetap, inni uhibbu an taf'ala, aku senang wahai Jibril engkau melakukan hal tersebut. Lalu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril melihat kekasih, mendengar permintaan kekasih yaitu baginda Nabi. Lalu Sayyidina Jibril ma'iya'akan. Lalu meminta kepada Rasulullah untuk keluar di malam bulan yang terang. Lalu Jibril menampakkan wujud aslinya, faghashiya ala Rasulillah. Ternyata Rasulullah pingsan, tidak sadarkan diri. Kada sadar. Tsumma afaqa, kemudian tidak berapa lama baginda Nabi sadar, bangun dari pingsan sidin. Dan Sayyidina Jibril itu dalam keadaan menyandarkan tubuh Nabi ke jisim Sayyidina Jibril, dan salah satu tangan Sayyidina Jibril itu diletakkan ke dada baginda Nabi, sedangkan yang lainnya itu di pundak baginda Nabi. Lalu berkata baginda Nabi, subhanallah, ma kuntu ara syai'an minal khalqi hakadha. Maha suci Allah, tidak pernah aku melihat sedikit pun makhluk nang seperti ini. Jadi malaikat itu Rasulullah saja bahasa kitanya telah yang Allah Ta'ala muliakan, mempunyai keistimewaan yang tidak
keistimewaan yang banyak, kada mampu melihat wujud aslinya malaikat sampai sidin pingsan. Nah, itulah di antara wujud malaikat. Warawa Muslimun an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janahin. Sama seperti tadi riwayatnya. Ini riwayat Imam Muslim, berarti riwayat ini sahih bahwasanya malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Lalu di antara karakter watak para malaikat, wahum majbuluna bi ta'ati tammati lillah. Mereka itu memang sudah Allah setting watak mereka, karakter mereka itu Allah Ta'ala setting taat 100%. Allah Ta'ala ciptakan ada makhluk yang khusus untuk taat kepada Allah. Ada Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang khusus durhaka kepada Allah, iblis. Ada Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang bisa taat, bisa durhaka, yaitu kita dan bangsa jin. Artinya Allah Ta'ala ini menciptakan, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mampu. Ayupang misalnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang khusus taat saja, ada ujar Allah Ta'ala nah malaikat. Ayupang ciptakan malaikat, ciptakan makhluk yang khusus durhaka aja salawasan sampai hari kiamat, ada iblis lawan syaitan. Ayupang ciptakan makhluk yang kadang taat, kadang durhaka, kadang maasi, kadang mucil. Oh, ada ujar Allah Ta'ala. Siapa? Jin lawan manusia. Wal qiyami bi awamirih, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah, dan Allah Ta'ala sucikan mereka daripada syahwat-syahwat binatang. Wa mubarra'una minal muyulin nafsiyah, mereka itu terbebas daripada kecenderungan nafsu. Munazzahuna 'anil athami wal khataya, Allah Ta'ala sucikan daripada dosa dan kesalahan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu takut kepada Allah Ta'ala. Min fawqihim itu di atas, mereka itu di bawah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala itu menguasai mereka para malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Mereka itu karakter para malaikat itu kada mau maksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan itu nang digawi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang disuruh itu malaikat. Wa min bainihim, jadi di antara mereka ada yang namanya malaikat al-katabatu. Artinya malaikat yang mencatat amal baik lawan amal buruk manusia. Wal hafadhah, ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk menjaga kita manusia. Ada juga malaikatnya. Wa hamalatul arsy, ada malaikat yang bertugas menanggung arasy. Wal musabbihun, ada malaikat yang gawiannya sehari-hari itu bertasbih aja. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, ada juga malaikat itu setiap hari gawiannya memohonkan ampun kepada kaum mukminin. Wasajidun, ada malaikat itu yang gawiannya sujud saja salawasan. Wasafuna, dan malaikat yang berbaris. Wal muta'aqibuna fina bil laili wa bin nahar,
dan malaikat yang silih berganti di waktu siang dan di waktu malam. Cuma Allah Ta'ala kada melihatakan malaikat itu lawan kita. Kenapa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, baginda Nabi aja tadi sampai pingsan. Amun kita bisa lebih pada itu. Bisa gila atau bisa meninggal. Saking takajudnya, Masya Allah, luar biasa. Ciptaan Allah. Wa malaikatur rahmah, ada malaikat yang membawa rahmat. Ada wa malaikatun sayyaratun yabtaguna majalisad dzikri wa ghairihim. Ada juga malaikat yang berjalan ke situ kamari malihati mana ada majelis zikir, mana ada majelis ilmu. Kalau melihat ke sini berarti malaikat ada nih di sini. Kenapa? Karena malaikat itu ada yang Allah Ta'ala tugaskan di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis zikir, wahai malaikat ikam di situ berdiam. Artinya ketika ada malaikat maka otomatis rahmat Allah Ta'ala turun. Ya hati tak ada aja taringan talapang, ya hati tak ada aja tagarak hendak ma'amalakan apa nang didengar. Ya hati itu ada aja bageretek, nah tak salah aku. Lalu berpikir hendak menjadi baik. Kenapa? Karena rahmat Allah Ta'ala turun. Qala Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Suratul Saffat al-ayah. Jadi dan tidaklah di antara kami melainkan bagi kami para malaikat itu ada kedudukan-kedudukan tertentu di sisi Allah. Makanya tadi masing-masing ada nang batasbih gawiannya, ada nang mencatat amal baik amal buruk gawiannya, ada masing-masing banyak. Wa sayati bayanul malaikatil asyri ma'a wadha'ifiha fi syarhil baitainit taliyaini. Dan akan datang keterangan tentang malaikat nang 10 beserta tugas-tugasnya dalam syarah 2 bait yang akan datang. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar atau berdasarkan dalil yang ada bahwasanya malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu kita coba telisik. Ternyata dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam suratul Baqarah ayat 102 di situ menjelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Nah, di situ dijelaskan dan tidaklah diturunkan 2 orang malaikat. Ini mengesahkan inilah wa ma unzila 'alal malakaini, diturunkan 2 orang malaikat di negeri Babilonia. Siapa nama 2 malaikat tersebut? Yaitu Harut dan malaikat Harut dan Marut. Di mana negeri Babilonia itu sekarang? Yaitu di negeri tanah Irak yang subur, daerah Irak. Jadi Allah Ta'ala ajarkan, Allah Ta'ala ilhamkan kepada keduanya terkait ilmu sihir. Jadi malaikat Harut dan Marut itu Allah Ta'ala takdirkan bisa ilmu sihir. Lalu tujuan Allah Ta'ala kenapa? Berkata Ibnu Abbas dalam tafsir 2 malaikat yang Allah Ta'ala takdirkan yang bernama Harut dan Marut turun ke bumi mengajarkan ilmu sihir. Tapi mengajarkan ilmu sihirnya itu pun ternyata
huma sahirani kana yu'allimani sihra. Mereka itu adalah dua orang penyihir mengajarkan sihir. Berkata dalam tafsir Ibnu Abbas, huma sahirani. Mereka itu bukan malaikat, tapi merupakan dua orang penyihir mengajarkan sihir kepada manusia. Ada juga pendapat yang mengatakan itu memang dua orang malaikat. Jadi beda pendapat lah. Harut dan Marut itu ada yang memadahkan itu dua orang penyihir, ada juga yang memadahkan bahwasanya itu memang malaikat. Allah Ta'ala turunkan keduanya untuk mengajarkan sihir supaya apa? Ibtilaan, sebagai ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Dan mereka itu pun kada mengajarkan sihir kecuali benasehat dulu. Ini ilmu sihir kada bagus. Ini membuat engkau kufur, membuat engkau syirik. Artinya dampaknya, pengaruhnya jelek. Barang siapa yang meyakini dampak itu sihir, maka ia termasuk kafaro. Wa man tarakahu fahuwa mu'min. Barang siapa yang meninggalkan ilmu sihir tersebut, maka dia mukmin. Fala takfur, jangan engkau kufur dengan sebab mempelajarinya. Lalu dalam Hasyiatus Shawi, Syekh Ahmad As-Shawi menjelaskan Qissatu Harut wa Marut. Jadi di situ dijelaskan wa qissatu Harut wa Marut 'alal qauli bi thubutiha. Ternyata tentang malaikat Harut dan Marut ini pun ulama beda pendapat. Ada yang madahkan memang ada yang madahkan itu kada. Kenapa? Karena mereka masing-masing punya referensi. Satu sisi memadahkan kisah malaikat Harut dan Marut ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sisi yang lain, ulama yang tidak sependapat, artinya kisah ini tidak benar. Kenapa kada benar? Karena setelah diteliti, setelah dianalisa, semuanya itu tidak muncul riwayatnya melainkan kisah Israiliyat. Artinya yang mengesahkan ini adalah kisah yang disampaikan dari Bani Israel turun temurun. Jadi beda pendapat ulama nih madahkan. Jadi kayak apa kisahnya? Ini berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kisah itu memang benar berdasarkan riwayat hadis yang disampaikan dalam beberapa karya ulama, di antaranya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Syu'abul Iman al-Baihaqi, dan kitab yang dikarang oleh Ibnu Abid Dunya. Jadi kisahnya annal malaikata lamma ra'au a'mala bani Adam al-khabithata. Jadi manakala para malaikat itu melihat setelah manusia itu diturunkan ke muka bumi, mereka melihat gawian ke anak keturunan manusia ini khabithah, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang zolim. Lalu malaikat itu tas'adu ilas sama, naik ke langit melapor kepada Allah. Subhanaka ya Rabbana, ya Allah maha suci pian. Wahai Tuhan kami, pian ciptakan seorang makhluk yang bernama manusia, dan pian mulia akan pulang, artinya disediakan di muka bumi itu segala macam kenikmatan, sakira mereka itu dapat hidupnya nyaman dan tentram. Tapi apa balasan mereka ya Allah? Ini malaikat nih protes lah. Malaikat protes kepada Allah. Sedangkan mereka itu ternyata maksiat kepadamu ya Allah.
Lalu Allah Ta'ala membela kita, membela manusia nih. Faqala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nih kepada malaikat, jakanya wahai malaikat ini nah aku ciptakan ikam ini nah wahai malaikat sama esensinya, strukturnya, apa bahasa kitanya tuh, bahan-bahannya sama seperti yang diciptakan lawan manusia. Wahai para malaikat, la fa'altum fi'lahum, kalau misalnya nilah aku ciptakan, wahai para malaikat, kalian itu naku andaki akal, ku andaki nafsu, ku andaki syahwat, niscaya kata Allah pasti kalian pun akan menggawi seperti gawian manusia. Ada nang mucil, ada nang maasi. Lalu malaikat tadi bapandir pulang. Subhanak la nu'sika abada, maha suci pian ya Allah, kami tidak akan berbuat maksiat selamanya. Malaikat nih Bapak dah lawan Allah. Faqala, lalu oke, ujar Allah Ta'ala, kalau kalian berkata kami ini kada bakalan maksiat, sekarang pilih di antara kalangan para malaikat nang menurut kalian nang paling soleh, nang paling bagus, nang paling alim, paling segala-galanya. Ini Allah Ta'ala menyuruh. Lalu para malaikat itu mendelegasikan, mengutus bernama malaikat Harut dan Marut. Ini nang paling aslahnya sudah, paling solehnya sudah dipilih oleh para malaikat. Lalu Allah Ta'ala ciptakan di dalam diri malaikat itu, Allah Ta'ala andaki nafsu, Allah Ta'ala andaki syahwat, sama seperti kita. Akal ada, syahwat ada, nafsu ada. Lalu setelah diciptakan Allah, malaikat Harut Marut tadi sama seperti kita, punya nafsu, punya syahwat. Lalu diturunkan ke muka bumi, dan Allah Ta'ala utus sebagai orang nang bijak. Artinya orang nang bijak itu apa? Ketika di dunia itu menjadi rujukan, bahasa kitanya tuan gurunya misalnya. Atau orang nang cerdas, apabila ada masalah datang kepada malaikat tadi, minta tolong pangpian nih, kami ada masalah, solusinya apalah. Jadi Allah Ta'ala takdirakan seperti itu, bilhaq, bujur. Lalu mereka ini nengarannya kita hanya nilah. Lalu mereka itu menjalankan tugas dengan baik. Jadi gawiannya memutuskan, membuat keputusan yang seadil-adilnya, dan melarang kepada manusia jangan syirik, jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan minum khamar. Dan selain itu pula Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala lajari kepada malaikat Harut dan Marut tadi Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Sehingga dengan nama Allah tersebut, ketika malaikat berdoa dengan Ismul A'zam itu, ketika di waktu sore, malaikat tadi naik ke langit. Naik ke langit dengan membaca nama Ismul A'zam. Kemudian sampai masanya Allah Ta'ala mentakdirkan, hendak menguji inilah, hendak membuktikan, ujar malaikat tadi, kami kada bakalan maksiat selamanya ya Allah. Lalu Allah Ta'ala takdirkan ada seorang perempuan datang kepada malaikat Harut dan Marut tadi, bernama Zuhrah. Ini asal muasal munculnya bintang kejora. Zuhrah itu kan dari segi bahasa maknanya jenis bunga, atau bisa dimaknai dengan gadis cantik. Jadi Allah Ta'ala takdirkan ada seorang perempuan yang cantik jelita datang kepada dua malaikat tadi. Wa kanat jamilatan jiddan, bungas banar, nafsu ada, syahwat ada. Siapa nang kada kepengen melihat binian bungas. Lalu manakala mereka keduanya, malaikat tadi memandang kepada Zuhrah, sehingga hati mereka tertanam rasa cinta, lalu menggoda kepada Zuhrah,
hakunkah pian jadi milik ulun? Nah, merayu Zuhrah supaya menjadi milik. Nah, artinya menjadi pasangan dari malaikat tersebut. Fa'abat, lalu si binian yang bernama Zuhrah ini enggan kada hakun, kecuali pian memutuskan, pian berdua memutuskan kepada suami ulun. Fa'ala, artinya memutuskan, menghukumakan sakira Zuhrah tadi tapi sah lawan lakinya. Fa'ala, lalu mereka membuat, dua malaikat tadi membuat sebuah rencana sehingga terpisahlah Zuhrah dengan suaminya. Lalu setelah menggawi yang itu menggoda pulang dua malaikat tadi, kami sudah mengabulkan hajat pian. Nah, kayak Pak, hakunkah pian menjadi milik ulun? Masih kada mau endah ulun jar. Kecuali pian dua orang malaikat tadi membunuh seseorang. Nah, ngarannya sudah jatuh cinta, fa'ala, akhirnya membunuh seseorang. Lalu pulang, setelah membunuh itu datang pulang menggoda Zuhrah. Ternyata Zuhrah tadi kada mau pulang, kecuali ulun hakunai, kecuali pian hakun minum khamar. Ngarannya sudah cinta, ayuai juga minum khamar, fa'ala. Kemudian datang pulang menemui Zuhrah. Masih aja Zuhrah ini kada hakun. Maka ya juga kada putus asa nilah mahandaki binian sudah berulang kali di PHPI. Nah, diberi harapan palsu, tetap aja membuliki. Berapa kali sudah mengabulkan hajatnya, masih aja sekalinya kada hakun juga, maka sudah aja membunuh, sudah menceraikan antara suami dengan istrinya, sudah, artinya memisahkan tadi, dan minum khamar sudah, membunuh sudah, masih aja kada mau. Lalu kada hakun aku jar Zuhrah, lalu aku hakunai amun pian menyembah berhala. Kecintaan akhirnya napa? Hakun juga menyembah berhala. Ternyata setelah didatangi pulang, kada hakun pulang. Ulun hakunai jar, kecuali pian melajari ulun Ismul A'dham. Lalu setelah dilajari, setelah diberitahu oleh dua malaikat Harut dan Marut tadi kepada si perempuan yang bernama Zuhrah, lalu dibaca oleh Zuhrah itu. Nah, dengan sebab membaca Ismul A'dham itu kabul. Lalu si Zuhrah tadi naik ke langit. Ini riwayatnya seperti inilah, naik ke langit dengan sebab Ismul A'dham, naik ke langit. Lalu Allah Ta'ala takdirakan Zuhrah yang perempuan cantik jelita itu berubah menjadi bintang, bintang di langit, yaitu bintang Zuhrah yang biasa kita kenal dengan bintang kejora. Itu asal muasal bintang kejora. Lalu manakala perempuan tadi sudah naik ke langit dan telah Allah Ta'ala ubah menjadi sebuah bintang, putus asa malaikat Harut dan Marut tadi. Nah, ketika sudah putus asa, lalu mereka membaca Ismul A'dham, hendak juga naik ke langit. Ternyata dua sayap mereka tidak berfungsi. Allah Ta'ala takdirakan sudah, hendak naik ke langit, kada kawal lagi. Lalu mereka berdua pergi kepada Nabi Idris dan memohon kepada Nabi Idris supaya memberi syafaat pertolongan kepada Harut dan Marut tadi, supaya Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu Nabi Idris memohon kepada Allah, ya Allah, tolong beri ampunan kepada mereka, atau tolong beri syafaat kepada mereka, beri pengampunan kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Idris. Baik, kata Allah, aku Ta'ala ampuni, tapi ada sanksi nang aku tetap akan gesan malaikat Harut dan Marut ini. Lalu Allah Ta'ala memberi dua opsi. Opsinya apa?
hendak disiksa di dunia kah? Hendak disiksa di akhirat kah? Ini Allah Ta'ala nih menetapkan baik diampuni, cuma ada sanksi, disiksa di akhirat kah atau di dunia kah? Lalu yang namanya malaikat ini sadar kalau disiksa di akhirat itu kekal abadi, kalau di dunia karena ada akhirnya hari kiamat. Lalu mereka memilih untuk disiksa di dunia. Lalu di mana mereka disiksa? Di kota, di negeri Babilonia. Mereka itu tergantung dengan rambut mereka, dicambuk dengan cambuk dari besi sampai hari kiamat. Mata mereka itu warnanya biru dan kulit mereka itu warnanya hitam. Dan senantiasa mereka masih mengajarkan sihir kepada manusia. Terkait kisah ini berbeda pendapat ulama. Ada yang memadahkan kisah ini bujur adanya, ada yang memadahkan kisah ini belum tentu bujur. Artinya ini kadada kisah yang seperti ini. Nah, siapa yang lebih memilih kepada ada kisah ini? Yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar. Itu Sidin lebih memilih pendapat yang pertama. Referensi Sidin apa? Dalil Sidin apa? Berdasarkan sumber riwayat hadis yang bersumber daripada Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, lalu ada ulama yang lain yaitu Syekh Imam Baidawi itu, dan ulama-ulama yang mengikut pendapat Sidin mengatakan bahwasanya kisahnya itu kadada. Kenapa? Karena itu ketika diteliti, dianalisa, itu riwayatnya adanya bersumber dari Bani Israel, artinya Israiliyat. Tapi dari sini kita dapat mengambil i'tibar Allah Ta'ala itu maha kuasa. Bisa aja Allah Ta'ala itu melakukan apa yang ia kehendaki, apa yang Allah Ta'ala kehendaki sebagai ujian kepada hamba-hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita muzakarahkan ada berkahnya dan ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah, dan pada akhirnya kelak nanti kita diwafatkan, kita dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila ma nawabihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.